Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama channel ini. Setelah 1400 jam tidak main Minecraft, akhirnya kita bisa main lagi. Tapi kali ini kita akan pakai nih Minecraft ini untuk membahas materi PPKN kelas 11 semester 1. Tentunya pada kurikulum yang baru nih guys, yaitu kurikulum Merdeka. Oke, kita nyalain dulu proyektornya. Oh iya nih, saya sebagai MC dari kelompok 1 pengen ngasih tahu dulu nih spoiler materi yang akan kita bahas pada video ini, yaitu materi unit 1 yang terdiri dari 2 subbab, yakni peta pemikiran pendiri bangsa tentang Pancasila dan dinamika perumusan Pancasila. Nah, jadi sebelum mulai pastikan gak ada yang tidur, gak ada yang makan, gak ada yang mabar, dan gak ada yang belum sholat subuh. Mari kita dengarkan video ini sebentar aja ya guys ya. Oke, materi pertama akan disampaikan oleh teman saya. Simak terus videonya sampai habis. Satu, peta pemikiran pendiri bangsa tentang Pancasila. Pancasila merupakan suatu cerminan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Para pendiri bangsa pada saat itu saling bahu-membahu mengusulkan ide mereka tentang dasar negara. Namun ada beberapa tokoh yang akan dibahas pada kali ini. Di antaranya Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo, serta Muhammad Hatta sebagai tambahan. Berikut beberapa tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Beliau mengusulkan 5 dasar atau Pancasila yang isinya antara lain: pertama, kebangsaan Indonesia, yaitu konsepsi tentang persatuan bangsa yang dilandasi nasionalisme. Kedua, internasionalisme dan perikemanusiaan, yaitu kebersamaan dan solidaritas antar bangsa-bangsa di dunia. Ketiga, mufakat atau demokrasi, yaitu penjelasan bahwa Indonesia milik seluruh warga di Indonesia, bukan milik perorangan. Keempat, kesejahteraan sosial, yaitu kemakmuran yang harus bisa dinikmati seluruh warga Indonesia. Kelima, ketuhanan yang berkebudayaan, yaitu ketuhanan yang toleransi dan menghormati agama lain. Soekarno juga mengusulkan Trisila, lalu Ekasila jika Pancasila dirasa kurang cocok. Yang kedua ada Muhammad Yamin. Berikut merupakan usulan beliau. Pertama, perikebangsaan, yaitu suatu paham yang berkaitan dengan rasa nasionalisme atau cinta tanah air. Kedua, perikemanusiaan, menjelaskan tentang humanisme atau kemanusiaan dan internasionalisme bagi seluruh bangsa. Ketiga, periketuhanan, yaitu bangsa Indonesia yang merdeka adalah bangsa yang berkeadaban luhur dan memiliki Tuhan yang Maha Esa. Keempat, perikerakyatan, yaitu baiknya hubungan pemimpin dengan rakyatnya apabila pemimpinnya bijaksana sehingga permusyawaratan perwakilan bisa terwujud dalam negeri ini. Kelima, kesejahteraan rakyat, yaitu usaha-usaha sosial yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, yang ketiga ada Supomo. Berikut merupakan usulan beliau. Pertama, persatuan. Persatuan di sini berarti persatuan antara pemimpin dengan rakyatnya. Pemimpin atau pejabat harus berjiwa rakyat dan keadilan. Kedua, kekeluargaan, yaitu sikap tidak individualisme. Hal ini bertujuan agar bangsa Indonesia saling bersaudara antar sesama agar tidak mudah terpecah. Ketiga, keseimbangan lahir dan batin, yaitu dalam pergaulan sosial mempunyai kewajiban hidup sendiri menurut kodratnya untuk mencapai keseimbangan lahir dan batin. Keempat, musyawarah, yaitu menyelesaikan atau membicarakan suatu hal yang terjadi di negara ini bersama-sama, yakni pemimpin dan rakyatnya. Kelima, keadilan rakyat, yaitu setiap pemimpin harus bertindak sesuai prinsip keadilan dan cita-cita rakyatnya. D. Muhammad Hatta. 2 dasar yang menyusun Pancasila menurut beliau adalah moral dan politik. Moral terdapat pada ketuhanan dan politik terdapat pada kemanusiaan, persatuan, demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial.
Beliau lebih memilih negara demokrasi dibanding negara totaliter. Persamaan dan perbedaan. Persamaan rumusan yang merumuskan dasar negara yaitu sama-sama memiliki tujuan yang sama dan semua memiliki gagasan yang bersifat nasionalisme. Perbedaannya adalah cara pandang tokoh memaknai Pancasila dan pengubahan kata dalam Pancasila supaya dasar negara Indonesia dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. 2. Dinamika perumusan Pancasila. Dalam perjalanannya, perumusan Pancasila melewati berbagai rintangan dalam bidang keagamaan dan lain sebagainya. Salah satu contoh yaitu tentang 7 kata dalam preambule dan Piagam Jakarta, yakni dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Hal itu membuat beberapa pihak keberatan dan akhirnya pada sidang PPKI 18 Agustus 1945 dihapuslah 7 kata tersebut demi menjaga keutuhan bangsa. Selanjutnya ada pertemuan 5 tokoh membahas dasar negara. Beberapa bulan sebelum penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta, pada akhir Mei 1945, terjadi pertemuan 5 tokoh di rumah Muhammad Yamin. Kesimpulan dari pertemuan tersebut menghasilkan beberapa gagasan. Pertama, ketuhanan. Diambil dari sifat-sifat dan kebiasaan bangsa Indonesia sejak dulu yang sudah mengenal Tuhan dalam kehidupannya. Kedua, peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Warga Indonesia khususnya harus berkemanusiaan, tentunya harus adil dan dilaksanakan dengan adab yang baik. Ketiga, gotong royong musyawarah mufakat atau perwakilan, yaitu sikap tolong-menolong yang sudah ada di Indonesia sejak dulu, serta menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Selanjutnya ada 2 pandangan tentang hubungan agama dan negara. Pandangan tersebut yaitu 1. Nasionalis sekuler, yaitu kelompok yang menginginkan Indonesia tidak berdasar pada agama atau tidak menjadikan agama sebagai patokan dalam bernegara. Yang kedua ada nasionalis Islam, yaitu kelompok yang menginginkan Indonesia berdasarkan Islam, karena menurut kelompok ini Islam bukan saja mencakup moral, tetapi berkaitan juga dengan politik. Nah, dengan berakhir video, berakhir pula lah presentasi kami. Saya selaku MC dari kelompok 1, memohon maaf apabila tadi video ada kekurangannya. Dan saya harap video tadi bisa menambah pengetahuan kita tentang PPKN. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.